Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahayu dengan NIM 18144912003, mata kuliah Sistem Operasi dengan kode kelas SI131B akan menjelaskan tentang manajemen memori. Latar belakang. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori juga pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi juga bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Jadi, manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Konsep dasar. Yang pertama, register. Contoh memori register 1, IR atau instruksi register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. 2, AX, BX, CX, DX, dan lainnya untuk menampung data dan informasi. Kapasitas memori register sangat terbatas, agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Selanjutnya, change memory. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan, digunakan teknik caching untuk memori utama dengan menggunakan memory change. Umumnya berada dalam prosesor. Kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama. Kecepatan transfer mengikuti clock prosesor. Selanjutnya, main memory. Pada umumnya dapat diakses secara random dengan RAM atau random access memory dan volatile. Namun sayangnya kecepatan transfer data dari memori utama ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Selanjutnya, secondary memory. Umumnya berupa disk dan bersifat non-volatile. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Untuk mengatasi kekurangan tempat pada ruang memori utama dengan teknik virtual memory. Tujuan pengorganisasian memori komputer. 1. Meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor. 2. Mengurangi waktu menganggur prosesor. Dan ketiga, memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Hierarki organisasi komputer. Secara umum, semakin bawah tingkatan, maka akan A. Harga persatuan byte semakin rendah, B. Kapasitas penyimpanan semakin besar, C. Frekuensi pengaksesan semakin kurang, dan D. Kecepatan akses semakin lambat. Pengalamatan memori mempunyai tugas untuk mereferensi kode instruksi atau data di memori utama secara tepat merupakan tanggung jawab dari compiler. Compiler berfungsi mengubah source kode yang ditulis programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan prosesor. Dalam menentukan alamat instruksi atau data, compiler mengacu pada metode pengalamatan memori yang dipakai sistem komputer. Metode pengalamatan memori mendefinisikan 1. Model alamat dituliskan pada kode instruksi program. 2. Mekanisme penyalinan. Dan ketiga, kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya. Metode pengalamatan memori dapat dibedakan menjadi 2. A. Pengalamatan secara fisik bisa disebut juga physical atau absolute address. Alamat yang ditulis pada kode instruksi adalah alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. B. Pengalamatan secara logika bisa disebut juga logical addressing. Pada saat eksekusi, pengaksesan alamat akan ditranslasi dengan menjumlahkan alamat referensi awal pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori, dan relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel. Address binding. Alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang perlu ditranslasi lebih dahulu. Address binding dapat terjadi pada saat pertama, compile time. Apabila dimungkinkan letak atau alamat fisik memori diketahui sebelum dieksekusi agar langsung dapat ditulis pada source code. Kedua, loading time. Dilakukan pada saat loading program ke memori utama, hasil kompilasi disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Yang ketiga, eksekusi time. Membutuhkan perangkat keras seperti MMU atau Memory Management Unit. MMU bertanggung jawab membantu proses perhitungan translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Ini adalah gambar tahapan pemrosesan user program. Memory Management Unit atau MMU, perangkat hardware yang memetakan alamat logik atau virtual ke alamat fisik.
Dalam skema MMU, yang pertama menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh setiap CPU. Yang kedua, harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap address proses user pada saat run di memori. Yang ketiga, program user hanya berurusan dengan address logic saja. Ini adalah gambar relokasi dinamik menggunakan register relokasi. Dynamic loading. Yang pertama, tidak semua bagian program diambil ke memori. Yang kedua, dengan dynamic loading, rutin yang tidak digunakan takkan pernah di-load ke memori. Yang ketiga, mekanisme dasar, yaitu program utama di-load dan dieksekusi. Pada saat suatu rutin untuk meload rutin yang lain, maka pertama rutin pengambil mengecek apakah rutin yang dibutuhkan sudah pernah diambil. Jika belum, maka rutin yang dipanggil tersebut akan diambil dan dialokasikan di memori utama. Dan yang keempat, keuntungan dynamic loading, yaitu yang pertama rutin yang tidak digunakan takkan pernah di-load ke memori. Yang kedua, untuk menghindari pemakaian rutin yang salah dalam program dengan jumlah kode yang besar. Dan yang ketiga, tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Metode ini menjadi tanggung jawab user atau programmer. SO hanya menyediakan rutin library. Dynamic linking. Konsep sama dengan dynamic loading, hanya saja penekanan pada proses linking. Dimungkinkan adanya share library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Dapat digunakan untuk pembaruan library secara otomatis bila ada versi yang lebih baru. File yang mendukung dynamic linking yaitu .dll atau dynamic link libraries, .sys dan .drv. Sistem operasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah rutin yang diperlukan ada di ruang memori proses yang lain. Overlay. Yang pertama, membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dimuat dalam memori utama. Yang kedua, dibutuhkan ketika proses yang ada lebih besar dibandingkan memori yang tersedia. Yang ketiga, diimplementasikan oleh user. Tidak ada dukungan khusus dari sistem operasi. Desain program pada struktur overlay cukup kompleks. Dan yang terakhir, ide dari overlay adalah yang disimpan di memori adalah hanya instruksi dan data yang diperlukan pada waktu tertentu. Bila instruksi lain yang diperlukan, maka akan diletakkan di tempat instruksi lama yang tidak diperlukan lagi. Ini adalah gambar overlay pada two-phase assembler. Swapping. Suatu proses dapat di-swap secara temporary keluar dari memori dan dimasukkan ke backing store dan dapat dimasukkan kembali ke dalam memori pada eksekusi selanjutnya. Backing store, yaitu disk cepat yang cukup besar untuk mengakomodasi kopi semua memori image pada semua user, menyediakan akses langsung ke memori image. Rollout dan roll-in, yaitu varian swapping yang digunakan dalam penjadwalan prioritas. Proses dengan prioritas rendah di swap out, sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Dan yang terakhir, bagian terbesar dari swap time adalah transfer time. Total transfer time secara proporsional dihitung dari jumlah memori yang di-swap. Ini adalah gambar skema swapping.